Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu 'ala khalqihi wa khaliluh. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang bahagia ini kita kembali lanjutkan membaca kitab Sirah Ar-Rahiqu Al-Makhtum. Pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan cuplikan bagaimana kondisi geografis, kemudian kabilah, asal-usul orang Arab ya, yang merupakan bangsa di mana Nabi kita Muhammad SAW berintima atau disandarkan sebagai Nabi dari bangsa Arab. Kemudian pemerintahan dan bagaimana ekonomi ya berkembang di negeri-negeri Arab dan sekitarnya, agama dan sosial budaya di sekitar negeri Arab. Dari pembahasan tersebut, jamaah Allah Subhanahu wa taala yang cukup panjang, izinkan kami mengambil suatu kesimpulan bahwa ini menunjukkan, semuanya yang kita sebutkan menunjukkan mukjizat dan kebenaran Islam. Menunjukkan mukjizat dan kebenaran Islam, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami baca di muqaddimah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda." Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, huda, liyudhhirahu 'alad dini kullihi, dan Allah akan menangkan ya, Islam itu sebagai jalan hidup, ideologi ya, kemudian sumber hukum ya, yang bisa diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi, hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dia liyudhhirahu 'alad dini kullihi, dan Allah angkat dia dari semua agama yang ada pada saat itu dan yang akan datang. Kenapa kita katakan mukjizat? Kita sudah sebutkan kalau mengandalkan sumber daya alam, maka Jazirah Arab tidak ada sumber daya alam. Hari ini kalau nggak ada sumber daya alam, maka tidak ada modal katanya, Pak. Kedua, kalau mengandalkan sumber daya manusia, maka mereka juga kalah dibandingkan Persia dan Romawi. Karena hari ini sebagian negara mengandalkan sumber daya manusia, dengan itu dia jadi negara maju. Gak ada sumber daya alam tapi ada sumber daya manusia. Maka waktu itu orang-orang Arab lebih rendah kualitas SDM-nya daripada orang Persia dan Romawi. Persenjataan apalagi mereka gak punya. Ekonomi juga, walaupun mereka berdagang ke negeri Yaman, kemudian ke negeri Syam ya, tidak ada menguasai perekonomian dunia. Minyak bumi belum ada. Tanah jarang ya, yang hari ini digunakan menghasilkan devisa untuk pembuatan baterai ya. Ini alat-alat komunikasi ini sampai mobil listrik itu pakai membutuhkan itu ya, yang disebut dengan tanah jarang itu ya, yang nanti diolah untuk jadikan baterai. Nggak punya juga, tapi mereka Allah muliakan, bisa menundukkan Persia dan Romawi. Nggak punya apa-apa, minyak bumi nggak punya, emas, perak nggak ada, tambang emas dan perak. Tapi itulah ketika mereka berpegang teguh dengan Islam dan mengamalkannya, mereka Allah menangkan. Apapun yang kita sebutkan yang hari ini menjadi persyaratan jadi negara maju, hari ini misalnya
Amerika dan Cina perang ekonomi. Ya. Di antara maksudnya perang ekonomi, dia lebih unggul misalnya salah satu negara kalau dia ekspor sekian ya 5, maka idealnya dia impor di bawah 5, berarti ada selisih, dia menang gitu. Impornya cuma 3, jadi selisih 2 gitu. Dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang Arab waktu itu ya. Maka mereka tapi kemudian Allah muliakan dan Allah menangkan sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Bahkan di antara tanda kenabian dan tanda kebenaran Islam itu datang, kita sudah ceritakan yang terakhir ada pasukan ya, bergajah ya. Salah seorang penguasa di Yaman yang merupakan kerajaan kecil ya, dari induknya di Habasyah ya, Habasyi. Ada Abrahah di Yaman, dia berusaha memalingkan orang dari beribadah di Ka'bah dengan kekuatan pasukannya. Mereka juga kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tarmihim bihijaratin min sijil. Allah musnahkan tentara tersebut. Hari ini devisa nomor 2 Pak, atau yang paling diharapkan adalah dari pariwisata. Ini devisa yang sangat besar. Tapi pada masa itu kota Mekah nggak punya devisa itu. Orang memang datang haji Pak. Orang datang haji tapi tidak ada hotel-hotel, sehingga orang bayar visa masuk ke Mekah pada masa sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, nggak perlu visa. Jadi nggak ada hitung-hitungan misalnya 1 juta jemaah datang berarti $10 misalnya, $100 berarti 100 juta visa aja, hotel nggak ada. Dan kita sudah sebutkan orang Arab justru mengeluarkan dari perbendaharaan dia atau dari kekayaannya dia untuk menjamu jemaah haji. Jadi uang keluar di situ, bukan uang masuk. Kalau hari ini oke. Misalnya ada yang mengatakan mereka pesawat yang mendarat bayar, isi bahan bakar di sana beli selisih harga bayar, uang masuk. Hotel bayar. Boleh dikatakan bahwa uang masuk bagi penyelenggara haji. Tapi pada masa Nabi, pada masa Khalifah Umar, nggak ada semua itu. Tapi mereka bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Yang kita sebutkan tadi devisa dari sektor turis itu nggak ada sama sekali. Bahkan sekali lagi mereka menimba sendiri air Zam-Zam, mereka bagikan ke jamaah haji gratis, nggak bayar pada masa. Tapi sekali lagi ini menunjukkan tadi mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Abrahah ingin memalingkan peribadatan tersebut, kita sudah sebutkan dia buat gereja yang besar di San'a di Yaman supaya orang tidak lagi ke Ka'bah. Namun hal tersebut gagal, dan itu sekali lagi menunjukkan kebenaran dan mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah menyebutkan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyinggung tentang ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah ya, walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayah handa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya siapa? Kalau ayahnya, ayah dari Abdullah jelas Abdul Muthalib ya, karena kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya jelas, sedangkan ibunya di sini disebutkan Fatimah binti Amru ya, Fatimah binti Amru bin Aid ya, bin Imran bin Makhzum ya, bin Makhzum ini nasab dari ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menyebutkan wa kana Abdullahi ahsan auladi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya 10 anak.
Dan Abdullah ini ayah Nabi kita Muhammad SAW, dia anak yang paling dicintai dan yang secara fisik juga yang paling ahsan, yang paling baik, ya, yang paling tampan mungkin bahasa kita dari secara fisik seperti itu, ya. Ayah dari Nabi kita Muhammad SAW. Wa ahabbuhum ilaihi, dan yang paling beliau cintai. Wa huwa dzabih, dan beliau ini sebenarnya akan disembelih oleh Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib bernazar. Dia bernazar, kalau saya dikaruniakan 10 anak, maka satu akan saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pernah juga terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim minta kepada Allah dikaruniakan anak, kemudian Allah kabulkan, namun kemudian Allah uji untuk disembelih. Tapi itu ya syariatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kurban. Abdul Muthalib bukan Allah perintahkan, tapi dia bernazar. Ya, dia bernazar, dia mewajibkannya. Di antara sederhana makna nazar, mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya. Dia nggak wajib berpuasa. Ada puasa yang nggak wajib bagi dia, tapi dia, kalau saya lulus ini, atau kalau tanah itu laku, saya bernazar untuk keluarkan. Nah, itu dia wajibkan atas dirinya. Waktu itu Abdul Muthalib seperti itu, ya, 10 anaknya dia bernazar. Untuk apa dia anak 10, Pak? Di antara tujuan dia punya anak 10, Pak, untuk membela dia. Nah, kita tahu kekuatan kekeluargaan orang Arab ya pada masa itu dan masa sekarang juga, terutama pada masa itu sangat kuat. Maka fungsi anak begitu. Makanya kemarin juga kita sebutkan kenapa dia kasih nama anaknya dengan nama-nama hewan. Bahkan ada yang namanya kilab, anjing, Pak, namanya elang, sakhr, singa, ya, nama-nama seperti itu untuk menakut-nakuti orang. Itu tujuan. Makanya jangan heran nanti, ya, seperti kita sudah singgung, kenapa nama-nama hewan semua, nama hewan, karena hewan yang kita sebutkan semua itu tadi hewan yang menakutkan, ya. Makanya mereka nggak kasih nama anaknya dengan himar, keledai, enggak, karena keledai bukan binatang yang menakutkan. Nah, bahkan keledai itu bagi orang Arab itu binatang yang bodoh. Nah, jadi maksudnya kalau dipanggil himar orang Arab marah, tapi kalau dipanggil anjing nggak marah, Pak. Karena itu anjing seperti itu, ya, menakutkan dan dia bisa berkelahi. Beda dengan keledai, kan? Bapak pernah lihat keledai berkelahi, Pak? Tapi kalau yang kita sebutkan tadi elang, ya, dan yang sebagainya. Kemudian dan Abdul Muthalib, ya, ketika sempurna 10 anaknya itu, maka dia pun sudah merasa sangat bahagia dan puas karena anak-anak ini akan membela dia 10. Tapi kemudian dia memberitahu, akhbarahum binadrihi fa'ata'u. Abdul Muthalib beritahu kepada anaknya yang 10 ini bahwa saya pernah bernazar begini, bahwa kalau sudah 10 saya akan kurbankan 1. Maka 10 anaknya disebutkan di sini ata'uhu, taat dan rela dengan keputusan ayahnya untuk salah seorang di antara mereka disembelih. Faqila innahu aqra bainahum ayyuhum yunhar. Maka ketika itu kan 10 ini nggak mungkin diminta siapa yang mau. Nah, gitu. Akhirnya diundi, Pak. Qur'ah namanya dalam bahasa Arab, diundi. Undian ini dalam Islam sebenarnya disyariatkan, tapi ada undian yang judi, Pak. Ya. Jadi kalau memilih sesuatu tidak tahu nggak apa-apa diundi, Pak. Contohnya, ya, contoh yang langsung dari Nabi. Nabi kita pada waktu yang bersamaan punya 9 istri, Pak. Punya 9 istri. Ketika beliau akan safar
nggak mungkin 99 di bawah. Akhirnya solusinya selalu Nabi Qur'ah, beliau undi siapa yang dari 9 ini yang di bawah ikut. Siapa yang ikut? Diundi. Yang seperti ini nggak apa-apa, undian seperti ini. Atau jamaah masjid ini Pak, ini mau dikasih hadiah. Saya 2 hari yang lalu hadir di acara yang hadir 400 Pak. Kata panitia kami cuma punya 4 HP baru ya, masih dalam kotak. Sedangkan yang hadir 400. Caranya diundi ya, di nomor 1 sampai 400 siapa yang gitu boleh Pak ya. Jadi yang melakukan undian dan yang ikut undian tidak ngasih uang. Kalau ngasih uang itu judi Pak. Ini ada 4 HP misalnya, setiap yang 400 itu kasih 1.000 rupiah saja, itu jadi judi Pak. Tapi ketika mereka nggak kasih apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi di sini ya harus dibedakan kata-kata undian, karena mungkin bapak-bapak yang sepuh dulu Pak ya ada undian SDSB namanya. Nah, itu kenapa diharamkan? Karena yang ikut itu membeli sesuatu. Seandainya yang buat undian itu nggak kasih apa-apa, yang ikut nih kita nggak kasih apa-apa, boleh, nggak masalah ya, nggak masalah. Ini karena kita disuruh beli kupon, di situ makanya jadi judi. Jadi judi ya. Jadi itu yang dilarang di situ. Jadi sekali lagi, akhirnya Abdul Muthalib mengundi dari 10 anaknya ini, maka fatarat al-Qur'ah ala Abdullah. Setiap dia undi, jatuh undian ini ke yang nomor 10, anak nomor 10 Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad. Waduh, merasa berat dia karena ini anak yang paling dia suka dan dia cintai. Kalau punya anak 4 Pak di rumah kan nggak mungkin sama sayangnya Pak, nggak mungkin. Kalau pendidikan masing-masing dibeli 1 sepeda motor, 1 mobil bisa, tapi cinta nggak bisa. Karena cinta itu ada di hati, dan hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya. Tapi kalau pembagian masing-masing anak dibeli HP, gampang. Kalau cinta nggak mungkin. Begitu juga Abdul Muthalib, dia nggak bisa, dia cinta kepada Abdullah, tapi takdir Allah undian itu jatuh kepada Abdullah. Jadi sebenarnya dia yang harus disembelih. Maka waktu itu dia mengatakan, Allahumma ya Allah, apakah dia yang harus aku sembelih atau sebagai gantinya 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau Nabi Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ganti, bukan Nabi Ibrahim, Allah yang hadirkan kurbannya itu ya. Kalau ini dia siap kurbankan 100 ekor unta. Kemudian dia datangkan 100 ekor unta dan anaknya Abdullah tadi, ayah Nabi kita Muhammad SAW. Dia undi antara 2 ini, jatuh lagi ke Abdullah Pak, waktu itu. Maka wabainal ini fatarat Qur'ah ala awalnya jatuh ya. Awalnya dalam sebagian kisah disebutkan 10, bukan 100 Pak. 10. Ketika 10 ini jatuh lagi ke Abdullah, maka ada yang menasihati orang-orang Quraisy, tahu ini dia kasih nasihat. Jadi gimana solusinya? Undi sekali lagi, tapi syaratnya tambahkan dari 10 itu jadi 10 lagi, jadi 20. Maka dia tambah sampai 100, baru undian itu jatuh ke unta, tidak jatuh ke Abdullah. Maka akhirnya ayah Nabi kita Muhammad SAW tidak disembelih oleh ayahnya ya Abdul Muthalib, tapi yang disembelih adalah 100 ekor unta. Makanya dalam riwayat disebutkan ya, diriwayatkan Ibnu Hisham kemudian At-Tabari, Nabi kita pernah bersabda, ana ibnu Dzabihaini, yakni Ismail wa abahu Abdullah. Saya ini anak dari 2 orang yang seharusnya disembelih.
yaitu Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail kita sudah sebutkan nasabnya, dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi ini juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada sesuatu yang seharusnya dalam hitungan manusia dia sudah harus berjalan, akan tetapi ada cara Allah palingkan. Dalam hal ini kita beri contoh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu seharusnya disembelih oleh Fir'aun, karena kan Fir'aun sudah buat undang-undang di negaranya waktu itu, di negeri yang dia pimpin, semua anak Bani Israel yang laki-laki disembelih. Itu undang-undang Fir'aun. Tapi kemudian datang pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, wazir-wazirnya bilang, kalau orang Bani Israel yang laki-laki kita sembelih semua, siapa yang bekerja untuk kita? Akhirnya diambil jalan tengah. Tahun genap, kalau tahun genap Pak, sekarang tahun ganjil ya, misalnya tahun Masehi, tahun genap sembelih, tahun ganjil tidak disembelih misalnya gitu. Nabi Musa lahir tahun disembelih, yaitu tahun genap misalnya seperti itu. Sedangkan Nabi Harun lahir tahun ganjil. Makanya Nabi Harun ketika lahir dia kan Nabi Harun ini saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Lebih kecil dari Nabi Musa, tapi lahir tahun berikutnya. Jadi dia nggak dilemparkan ke Sungai Nil, ke laut untuk diselamatkan. Nabi Musa yang seperti itu. Jadi kalau Allah memang akan selamatkan, ada saja cara, ya, ada saja cara bagaimana seseorang bisa selamat dan yang sebagainya. Itu terkait dengan ayah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wakhtara Abdul Muttalib liwaladihi Abdullah Aminah. Waktu itu ketika dia berusia lebih kurang 20 tahun lebih, ya. Karena nanti disebutkan ayah dari Abdullah ini, ayah dari Nabi kita Muhammad SAW, meninggal usianya lebih kurang 25 tahun, masih sangat muda, dan beliau dinikahkan oleh Abdul Muttalib ayahnya, ya. Makanya dipilih seorang wanita yang bernama Aminah, itu ibu Nabi kita Muhammad SAW, Aminah bintu Wahbin, ya, ibnu Abdi Manaf, ya, ibn Zuhrah ibn Kilab, ya. Dan itu di sini disebutkan wanita mulia dari kaum Quraisy dari segi nasab dan yang sebagainya. Maka dinikahkan oleh ayahnya. Ini dibantu, ya, dinikahkan oleh ayahnya, dipilihkan istri, ya, setelah tadi kemudian menjadi anak yang paling dicintai, juga kemudian dinikahkan oleh ayahnya. Namun tentu meskipun dia anak yang disayang, Pak, tetap dapat tugas, ya, oleh Abdul Muttalib. Jadi nggak mesti anak yang disayang itu, Pak, diletakkan di dalam sangkar emas, Pak, nggak dia apa-apain. Nah, di sini Abdul Muttalib tetap memberikan tugas pada Abdullah. Waktu itu arsalahu Abdul Muttalib ilal Madinah. Nah, dia diutus ke kota Madinah untuk melihat belanja dan yang sebagainya, karena negeri Madinah terkenal dengan kurma, Pak. Dengan kebun-kebun kurmanya dikirim ke kota Madinah, ya. Yamtaru lahum tamran, ya, untuk membeli, mengecek kurma di kota Madinah, ya. Ini juga kembali kepada yang awal tadi, diantara kekhususannya, walaupun tadi bukan Jazirah Arab negeri yang kaya raya, akan tetapi mereka mempunyai ketahanan pangan yang bagus, Pak. Ketahanan pangannya apa itu? Mereka bisa bertahan cuman hidup dengan susu kambing dan unta dan kurma. Mereka bisa hidup dengan ini saja, dan memang ini makanan pokok mereka. Jadi mereka tidak perlu berinteraksi dengan negeri-negeri luar, ya, untuk gandum dan yang sebagainya, tapi mereka bisa hidup dari tadi, ya, daging kambing, daging
unta, susunya, kemudian kurma. Ini mereka bisa hidup dengan ini saja. Sehingga yang hari ini diistilahkan dengan ketahanan pangan. Kalau kita kira-kira ada ketahanan pangan, Pak? Kalau kedelai tidak diimpor, maka dalam beberapa hari saja ada orang akan berteriak, tidak ada tahu dan tempe. Ini bukti kita tidak memiliki ketahanan pangan. Jadi kita nggak bicara beras, Pak. Ini juga makanya hanya beberapa negara yang hari ini yang punya ketahanan pangan. Dan nomor satu termasuk Amerika. Amerika kalau di boykot dia dalam 1-2 tahun nggak apa-apa. Tapi Indonesia beberapa hari saja, jangankan di boykot tidak bisa mengimpor kedelai, Pak. Naik harganya saja, harga tempe dan tahu jadi naik juga, Pak, kan? Ya, ini barang ada dinaikkan, apalagi kalau nggak ada. Jadi ini maksudnya nggak punya ketahanan pangan seperti itu. Kalau orang nggak jual, nggak makan sama sekali. Kalau orang nggak jual berasnya, kita nggak makan, gitu. Tapi yang disebut ketahanan pangan, siapapun nggak memasukkan barang ke negeri kita, kita tetap bisa makan. Itu namanya kita punya ketahanan pangan, ya, punya ketahanan pangan. Demikian juga hari ini ketahanan energi. Nah, ini juga kita nggak punya. Makanya ketika gas tidak dijual, misalnya, itu pasokan gas untuk listrik lah langsung. Ya. Kemudian Abdullah tetap mendapatkan tugas dari ayahnya, walaupun dia anak yang paling disayang, untuk dia kemudian ke kota Madinah, ya, ngecek, membeli dan ini kurma, ya, karena Madinah sumber kurma, ya. Jaraknya kalau hari ini Mekah Madinah sekitar 416 km. 416 km itu jalannya lurus. Kalau dulu mungkin bisa sampai 600 atau 800 karena berbelok, ya, terutama kalau ada gunung. Kalau hari ini bapak-bapak yang pernah haji atau umrah itu jalan tarik hijrah namanya, Pak. Jalan hijrah, tarik hijrah Mekah Madinah itu lurus saja. Kalau ada gunung, jalannya nggak belok. Gunungnya yang dibelah. Jadi nanti kalau Mekah Madinah bapak-bapak lewat jalan di kanan gunung, di kiri, karena gunungnya yang dia belah, bukan jalannya yang dia mutar. Ya, kalau kita kan ada jalan, ya, gunung itu kita mutar-mutar gunung, ya. Mereka enggak, gunungnya langsung karena gunung batu, ya, bisa, ya. Kalau kita kan nggak bisa, karena gunungnya bisa longsor kalau ditembus gitu, ya. Maka kemudian ketika dapat tugas dari ayahnya ke kota Madinah itu, di sanalah beliau wafat. Jadi ayah Nabi kita Muhammad SAW wafat di kota Madinah dalam tugas, ya. Dan ya disebut di sini sebagaimana saya sudah singgung tadi, bal kharaja tajiran. Ada riwayat yang lain juga menyebutkan beliau waktu itu tugasnya ke negeri Syam, ya, ke negeri Syam. Namun ketika singgah di kota Madinah, jadi negeri Mekah begini, Pak, di bawah begini, ya. Mekah kalau di peta itu di bawah sini, kemudian setelahnya Madinah, kemudian Syam. Jadi kalau beliau ke atas ke negeri Syam lewat Madinah pasti. Makanya waktu pulang di situ juga sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Jadi versinya agak beda sedikit, bukan khusus ke Madinah, ada yang ke Syam, tapi di sini tetap disebutkan sakit dan meninggal di kota Madinah, ya. Ketika itu tadi kita sudah singgung, Abdullah berusia lebih kurang 25 tahun, ya, 25 tahun. Dan ketika ayah beliau wafat, riwayat yang masyhur itu menyebutkan beliau belum lahir, ya, belum lahir. Riwayat yang lain menyebutkan beliau berusia 2 bulan, ya. Nah, ini berusia 2 bulan ayah beliau wafat. Sebagian menyebutkan masih di dalam kandungan, belum lahir.
Kemudian kelahiran, ya. Kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Masih ada 10 menit Pak. Ini sebelum saya lanjutkan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW terkait ayah beliau ya dan sebagainya, ini yang kita udah singgung tadi. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ada sekitar 11 menit ya sebelum azan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Pak, terkait pembahasan kita. Silahkan. Kalau kita yang bertanya kita kasih hadiah buku Pak, walaupun nggak dibawa, ini pekan depan kita silahkan. Kalau ada yang bertanya dikasih hadiah buku. Ya, ini namanya dulu Pak Hedi Muklis. Ya, ini nanti diingatkan beliau di hadiah bukunya Pak ya. Bukunya nggak tebal Pak, tapi nanti hadiah tetap. Silakan. Ya, syukran tadi atas masukannya atau mudakhalahnya, pertanyaan dari Bapak tadi terkait dengan kejayaan Islam ya. Qala Allah Subhanahu wa taala lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Kalian tidak akan mencapai ya puncak dari albir ya, jima'ul khair ya, puncak dari kebaikan itu sampai kemudian kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai ya. Dan untuk sederhananya memang seperti itu praktek dari para sahabat Nabi SAW ya. Di antaranya misalnya dia sangat suka dengan kebunnya ya. Orang di kota Madinah, kebun, asetnya yang paling dia suka kebun itu karena ada sumber mata airnya, ada airnya juga, jadi nggak perlu cari air di tempat lain itu. Nah kemudian sahabat ini infakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah dan memang itu sekali lagi Pak yang menjadi rahasia ya. Tapi sebenarnya bukan semata-mata pada infaknya, tapi menunjukkan bahwa kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia korbankan apa yang dia cintai. Tidak mungkin orang mengorbankan yang dia cintai kecuali ada cinta lain yang lebih tinggi. Yang sering saya sebutkan di sini misalnya orang berpuasa, Pak. Orang suka makan, tapi karena dia lebih cinta Allah Subhanahu wa taala, dia rela tidak
makan atau menahan diri dari makan. Makanya tadi poinnya mungkin Pak, penting memang kita berkorban terhadap atas harta yang kita cintai, akan tetapi tadi karena dibangun dengan kecintaan yang lebih besar, yaitu kecintaan untuk Islam itu, untuk kejayaan tersebut, untuk kebaikan bersama, itu yang terbangun dari dirinya. Nah, karena kalau dia korbankan hartanya, tapi kemudian orang-orang juga di sekitarnya tidak siap ya dengan Islam itu sendiri, ya. Ada salah satu daerah ketika diterapkan perda syariat, masyarakatnya sendiri yang tidak siap, karena memang tidak terbina, ya. Mereka sendiri masih takut dengan istilah syariat, itu masih takut, ya. Sehingga ketika benar-benar ingin diterapkan syariatnya, Islamnya tersebut, ya mereka yang nggak siap, masyarakat kita, ya masyarakat. Makanya tadi memang harus dibarengi Pak, kemampuan finansial tadi kita menginfakkan yang kita cintai, tapi masyarakat ini harus dibimbing juga, ya, dibimbing juga keimanannya, kemudian kemampuannya dalam fikih Islam, ya, melaksanakan ibadah muamalah. Karena ketika ini tidak berbarengan, maka tadi tidak mungkin juga dia akan sinergi pembangunan tersebut atau kejayaan tersebut, ya. Jadi memang harus dua-dua. Makanya tadi kita beri contoh ketika ada seorang sahabat membaca ayat ini, maka dia infakkan, ya, dia infakkan. Dan waktu itu salah seorang sahabat, Nabi mengarahkan infaknya bukan untuk yang jauh Pak. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan sahabat yang lain, justru ketika dia infakkan itu, Nabi perintahkan infaknya untuk sanak keluarganya, atau dalam bahasa kita hari ini, orang-orang di sekitar dia yang masih satu suku dan kabilah dengan dia. Bukan dia infakkan keluar. Jadi tetap, karena kan misalnya begini Pak, ayah kaya raya sukses, tapi anak belum tentu kaya. Jadi kalau ayahnya ngasih ke sana keluar, anaknya di sini. Nah, begitu juga keluarga ini sudah baik, tapi tetangganya atau orang-orang yang terdekat dengan dia belum sejahtera juga, maka ini nanti tidak akan sinergi, ya. Tidak akan sinergi karena yang di sekitarnya belum makmur juga. Makanya di antara ayat yang tadi dibacakan, jika kita lihat tafsirnya, sebahagian sahabat itu justru Nabi perintahkan untuk orang-orang terdekat dia infakkan tadi. Dan itu juga berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadisnya, wa tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya kalian, kemudian diinfakkan pada orang-orang miskin di tengah-tengah kalian. Maksudnya di kampung itu. Kalau pondok bambu, maka orang kaya di pondok bambu ambil zakatnya, dibayarkan juga untuk orang yang tinggal di pondok bambu. Itu maksudnya. Kecuali nanti kita lihat, ya, seperti orang-orang negeri Arab sekarang Pak, mereka itu udah jarang juga mereka bayar zakat disalurkan di negeri mereka, karena mereka sudah lihat sudah cukup makmur, mereka keluar. Tapi di tempat kita misalnya, kalau kita lihat di pondok bambu ini, mungkin ada juga yang rumah-rumah itu bukan rumah dia ngontrak misalnya. Sebenarnya dia nggak sejahtera, maka kita infakkan di internal, dan ini salah satu hal yang penting juga diperhatikan ketika mengeluarkan infak tadi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini hal yang sederhana kita bicarakan malam ini, mudah-mudahan dengan hal-hal yang seperti ini kemudian kita benar-benar, kalau enggak masa kita, tapi masa yang akan datang, apa yang Allah tetapkan bahwa Islam itu menjadi pilihan dan berjaya, ya, dan
dan menjadi suatu ideologi yang diamalkan oleh manusia benar-benar terwujud karena kita yakin itulah yang paling ideal ya. Dan itu bukan hal yang mustahil. Karena apa? Karena saya beri contoh tadi, Nabi Musa alaihissalam, ibunya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukan oleh ibunya hanya berusaha menyelamatkan dia dan menyusui Nabi Musa. Tapi nanti ketika Nabi Musa besar, dewasa, dialah yang menyelamatkan orang Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Bayangkan kalau hari ini kita lihat ada ibu-ibu bawa anaknya ke puskesmas diimunisasi itu, atau dia bawa anaknya berobat sakit, mungkin orang lihat apa yang bisa, cuman begitu seperti itu. Tapi kalau suatu saat anak ini besar, dia membawa perubahan bagi negerinya. Mungkin tadi si ibu lihat cuman anak dibawa ke puskesmas sakit demam gitu. Kalau ibunya nggak bawa, anaknya sakit demam, step meninggal. Padahal mungkin dia punya peluang jadi seorang yang besar. Ada salah seorang tokoh pernah jadi wakil presiden, pernah jadi presiden di negeri kita. Beliau sebutkan untuk dia sekolah, ibunya bekerja susah payah kirim uang karena dia nggak dapat beasiswa. Tapi setelah dia dewasa, dia kasih beasiswa ribuan anak. Ibunya nggak bayangkan bahwa dulu sekolahkan anak saya satu ini saya pontang panting. Setelah anaknya dia sekolahkan, anaknya dewasa, anaknya ini kasih beasiswa ribuan orang, sampai hari ini beliau sudah meninggal, beasiswanya masih jalan. Berawal dari seorang ibu. Terima kasih tadi atas masukannya Pak, bahwa kita jangan remehkan ya, apapun yang kita punya potensi, termasuk infak tadi, walaupun sederhana, kita nggak tahu kemudian Allah beri keberkahan apa yang kita infakkan. Demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian wasallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان